Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, apakah buah kesemek benar-benar layak disebut sebagai buah super musim gugur? Atau itu semua hanya rumor belaka? Para pemirsa yang terhormat, selama lebih dari 30 tahun saya telah mendampingi banyak lansia di Indonesia, menyaksikan perjuangan mereka melawan penyakit dan proses mereka mencari makanan yang aman dan benar-benar bermanfaat bagi kesehatan. Dan ada satu buah yang harus selalu saya sebutkan setiap kali musim gugur dan musim dingin tiba. Itulah kesemek. Buah yang terlihat sangat biasa dan dapat ditemukan di mana saja, di pasar-pasar tradisional Indonesia, namun sayangnya seringkali diremehkan. Hari ini, saya ingin memulai cerita ini dengan menyampaikan kepada Anda semua apa yang pernah saya katakan kepada seorang pasien lansia. Bapak, seandainya Anda tahu betapa kuatnya khasiat kesemek, mungkin Anda tidak akan bimbang lagi memilih antara jeruk, apel, atau tomat. Mendengar itu, matanya terbelalak dan bertanya, "Benarkah, Dok? Apakah kesemek lebih kuat dari jeruk?" Lalu saya menjawab, "Bukan hanya lebih kuat, tetapi jauh lebih unggul." Itulah sebabnya, dalam video ini Anda dan saya akan memulai dari bagian pertama yang sangat menarik, membandingkan kesemek dengan buah-buahan lainnya. Kita akan mencari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertarungan antara kesemek dan jeruk. Akankah gelar Raja Vitamin C tetap bertahan? Duel antara kesemek dan tomat. Siapa pemenang dalam hal kandungan anti kanker? Persaingan antara kesemek dan apel. Apakah pepatah satu apel sehari menjauhkan dokter masih berlaku? Saya jamin, angka-angka dari laboratorium yang akan segera saya ungkapkan akan membuat Anda sangat terkejut. Tidak hanya itu, naskah hari ini juga mencakup konten yang wajib Anda ketahui. 6 khasiat medis luar biasa dari kesemek. Waktu emas untuk mengonsumsi kesemek secara sehat tanpa khawatir gula darah naik atau sembelit. 5 kombinasi makanan mematikan yang jika salah dikonsumsi sekali saja bisa membuat Anda masuk rumah sakit. Dan terakhir, resep kesemek sebagai obat alami mujarab yang telah terbukti meningkatkan kesehatan ratusan lansia. Sebelum kita mulai, tunjukkan minat Anda pada kesehatan dengan menulis di kolom komentar dari mana Anda menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, silakan tekan tombol suka dan bagikan kepada keluarga serta teman-teman Anda. Jangan lupa juga untuk berlangganan channel Nutrisi Cerdas dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan informasi kesehatan berharga di masa mendatang. Baiklah, mari kita mulai. Perbandingan kesemek dengan buah lain. Mulai sekarang, saya akan mengungkapkan fakta mengejutkan yang bahkan banyak dokter pun tidak mengetahuinya. Seberapa kuatkah kesemek jika dibandingkan dengan buah-buahan lain yang sering kita sebut sebagai buah super? Ini adalah hasil penelitian dari laboratorium terkemuka di dunia. Dan setelah mendengar isinya hari ini, Anda akan memandang kesemek dengan cara yang sama sekali berbeda. Mari kita mulai dengan duel pertama. Kesemek melawan jeruk, buah yang dijuluki sebagai Raja Vitamin C. Banyak orang tentu berpikir jeruk yang akan menang. Namun hasil sebenarnya sama sekali berbeda. Analisis dari Lembaga Riset Gizi Nasional Indonesia mengungkapkan hasil yang mencengangkan. Satu buah kesemek berukuran sedang mengandung vitamin C 2 kali lebih banyak daripada jeruk dengan ukuran yang sama. Untuk menjelaskannya secara sederhana, jika Anda ingin mendapatkan jumlah vitamin C yang setara dengan satu buah kesemek, Anda harus makan 10 buah jeruk. Ini bukan berlebihan, melainkan angka yang diukur secara akurat di laboratorium. Vitamin C adalah pejuang terpenting dalam memperkuat imunitas, mencegah penuaan, dan melindungi kulit dari sinar matahari. Jadi, jika Anda bimbang antara jeruk dan kesemek, hasilnya sudah jelas. Kesemek adalah pemenangnya. Duel kedua lebih dramatis. Kesemek melawan tomat, buah dengan pigmen merah yang terkenal akan efek anti kankernya. Selama bertahun-tahun, tomat dianggap sebagai sumber antioksidan terbaik dan para dokter merekomendasikannya untuk pencegahan kanker. Namun, penelitian terbaru dari Institut Kanker Nasional Amerika Serikat, National Cancer Institute, benar-benar membalikan anggapan ini. Kesemek yang matang dan lembut mengandung pigmen merah 1,5 kali lebih banyak daripada tomat. Artinya, dengan memakan satu buah kesemek, kekuatan untuk melindungi sel dari kanker menjadi 1,5 kali lebih kuat dibandingkan memakan satu buah tomat. Terutama saat dikonsumsi dari kesemek, tingkat penyerapan pigmen ini di dalam tubuh lebih tinggi daripada dari tomat. Ini berarti efek nyatanya jauh lebih besar daripada angka di atas kertas. Duel terakhir adalah kesemek melawan apel. Buah yang sangat dihargai di barat hingga ada pepatah. Satu apel sehari menjauhkan dokter. Jika dilihat dari kandungan serat pangan yang menjaga kesehatan usus dan mencegah sembelit,
Kesemek dan apel memang sebanding. Keduanya menyediakan sekitar 3,4 gram serat pangan per buah. Namun perbedaan besarnya terletak pada jenis seratnya. Serat pada apel sebagian besar adalah serat larut yang baik untuk kesehatan jantung tetapi tidak banyak membantu dalam meningkatkan pergerakan usus. Sebaliknya, kesemek mengandung serat larut dan tidak larut, membuatnya unggul dalam melindungi jantung dan meningkatkan kesehatan pencernaan secara keseluruhan. Jadi kapan sebaiknya memilih kesemek dan kapan memilih buah lain? Jika Anda ingin meningkatkan imunitas dengan cepat, terutama di musim pancaroba, memilih kesemek daripada jeruk adalah pilihan yang lebih baik. Efeknya 10 kali lipat. Jika Anda khawatir tentang kanker atau memiliki riwayat kanker usus besar dalam keluarga, kesemek yang matang dan lembut adalah pilihan yang jauh lebih unggul daripada tomat. Jika tidak ada masalah khusus dan Anda hanya ingin menambah asupan serat, apel dan kesemek bisa menjadi pilihan, tetapi kesemek sedikit lebih unggul karena kandungan vitamin dan mineralnya yang jauh lebih kaya. Khasiat kesemek yang mengagumkan. Jika Anda sudah melihat betapa kuatnya kesemek dibandingkan dengan jeruk, tomat, dan apel, sekarang saya akan membawa Anda lebih dalam. Kekuatan sejati kesemek bukan hanya terletak pada angka perbandingan, melainkan pada 6 khasiat medis yang telah dikonfirmasi oleh rumah sakit besar di Indonesia. Dan khasiat pertama adalah kemampuannya untuk menyelamatkan mata Anda dari risiko kebutaan di usia senja. Khasiat pertama yang harus saya sampaikan adalah kemampuannya melindungi mata dari kegelapan di usia tua. Tahukah Anda, setelah usia 60 tahun, risiko degenerasi makula, penyebab paling umum kebutaan pada lansia, meningkat hingga 40%. Disinilah kesemek berperan sebagai penyelamat. Sebuah lembaga penelitian sains di Jakarta mengumumkan fakta yang luar biasa. Kesemek mengandung komponen pelindung makula 3 kali lebih banyak daripada wortel. Komponen ini adalah pigmen kuning alami yang menyaring cahaya biru berbahaya dan melindungi retina dari kerusakan. Ingatlah kisah nenek Siti, 70 tahun, yang tinggal di Menteng. Karena merawat cucu, ia menghabiskan sepanjang hari menatap layar TV dan ponsel yang membuat matanya merah, perih, dan pedih setiap malam. Berbagai macam obat tetes mata sudah dicoba tetapi tidak membaik. Lalu, saya menyarankannya untuk makan setengah buah kesemek setelah sarapan, dan hanya dalam 3 minggu, gejalanya berkurang lebih dari separuh. Rahasianya adalah makan kesemek di pagi hari. Gula alami di dalamnya tidak akan menumpuk menjadi lemak di malam hari, melainkan diubah menjadi energi. Namun, ada satu peringatan penting yang jarang diketahui. Saat Anda keluar di bawah sinar matahari yang terik setelah makan kesemek, pastikan untuk memakai kacamata hitam. Pigmen kuning dalam kesemek dapat memberikan beban pada retina jika berinteraksi dengan sinar ultraviolet. Khasiat kedua adalah sesuatu yang akan mengejutkan bagi mereka yang takut akan kanker. Institut Penelitian Kanker Amerika, American Institute for Cancer Research, mengumumkan temuan luar biasa dari sebuah studi yang melacak 50.000 orang selama 15 tahun. Orang yang rutin mengonsumsi kesemek memiliki tingkat kejadian kanker usus besar 30% lebih rendah daripada mereka yang tidak. Rahasianya terletak pada pigmen merah alami dalam kesemek yang matang, sebuah antioksidan yang 1,5 kali lebih kuat dari tomat. Bapak Agus, 67 tahun, dari Surabaya adalah contoh nyata. Khawatir akan kambuhnya polip usus setelah operasi pengangkatan, ia memutuskan untuk mengubah pola makannya dan rutin makan setengah buah kesemek matang setiap pagi. 6 bulan kemudian, pada pemeriksaan ulang, tidak ditemukan tanda-tanda abnormal sama sekali. Namun, ada tips emas yang tidak banyak diketahui orang. Jika kesemek matang dihangatkan atau direbus menjadi teh, tingkat penyerapan antioksidannya meningkat hingga 2 kali lipat. Hanya saja bagi mereka yang memiliki lambung lemah atau gastritis, harap berhati-hati karena kesemek mentah dapat mengiritasi lapisan lambung. Khasiat ketiga adalah pasukan pembersih yang membersihkan pembuluh darah Anda. Setelah usia 50 tahun, pembuluh darah kita menjadi seperti jalan tua yang mudah tersumbat oleh sampah, kolesterol, dan kotoran. Institut Kesehatan Nasional Amerika, National Institutes of Health, menyatakan bahwa kandungan tanin alami dalam kesemek bekerja seperti magnet yang menarik kolesterol jahat yang menempel di dinding pembuluh darah dan membuangnya keluar dari tubuh. Nenek Sumi, 73 tahun, dari Medan adalah contoh klasik. Selama lebih dari 10 tahun ia minum obat hipertensi, tetapi tekanan darahnya selalu tidak stabil. Namun, setelah mulai rutin makan kesemek, tekanan darahnya menjadi jauh lebih stabil bersamaan dengan obatnya. Saya bahkan menyarankannya untuk mengeringkan tangkai, kesemek, dan merebusnya menjadi teh.
Ini adalah resep tradisional yang juga tercatat dalam pengobatan tradisional Indonesia, yang berfungsi melancarkan peredaran darah dan energi, serta menghentikan cegukan. Tangkai kesemek mengandung tanin 2 kali lebih banyak daripada daging buahnya, sehingga sangat baik untuk sirkulasi darah. Namun, jika Anda sedang mengonsumsi obat tekanan darah, disarankan untuk membatasi konsumsi hingga setengah buah per hari, karena mineral dalam kesemek dapat berinteraksi dengan beberapa jenis obat. Khasiat keempat adalah pemulih alami untuk tubuh yang lelah dan imunitas yang lemah. Apakah Anda mudah lelah hanya dengan melakukan pekerjaan rumah tangga ringan atau sering terserang flu setiap musim pancaroba? Jurnal Kedokteran Olahraga Internasional International Journal of Sports Medicine memilih kesemek sebagai salah satu makanan pemulih kelelahan alami yang paling efektif. Vitamin C dalam kesemek 10 kali lebih banyak dari apel, yang dengan cepat mengurai zat penyebab kelelahan di dalam otot. Nenek Yati, 65 tahun, dari Jakarta, biasa terserang flu 5 hingga 6 kali setahun, dan sekali sakit, ia harus berbaring selama seminggu. Namun, setelah mulai makan 1 buah kesemek setiap hari, frekuensi flu-nya berkurang menjadi 1 atau 2 kali, dan itu pun jauh lebih ringan. Tips dari saya adalah blender kesemek matang yang dibekukan dengan yogurt atau susu sebagai smoothie setelah sarapan. Namun, jika Anda sedang flu, jangan minum smoothie dingin, melainkan teh kesemek hangat. Tubuh Anda sudah dingin. Minuman dingin akan memperlambat pemulihan. Khasiat kelima adalah perisai yang melindungi otak Anda dari demensia. Seiring bertambahnya usia, hal yang paling menakutkan adalah penurunan daya ingat, tersesat di jalan, atau lupa nama cucu. Jurnal Epidemiologi Gizi Amerika American Journal of Epidemiology menerbitkan sebuah studi penting. Orang yang rutin mengonsumsi makanan kaya nutrisi berwarna kuning oranye seperti kesemek memiliki skor kognitif 15% lebih tinggi. Kesemek mengandung komponen istimewa yang tidak ada di buah lain, yang berperan mengurangi stres oksidatif pada sel-sel otak dan melindungi daya ingat. Bapak Hartono, 74 tahun, dari Semarang, sering lupa apa yang baru saja ia katakan dan tidak bisa mengingat kalimat yang sama meskipun dibaca berulang kali. Namun setelah rutin makan kesemek selama 3 bulan, ia mengatakan konsentrasinya meningkat secara signifikan. Untuk meningkatkan penyerapan komponen ini, sebaiknya konsumsi kesemek bersama susu atau susu kedelai. Lemak dalam susu membantu penyerapan vitamin larut lemak dalam kesemek. Khasiat keenam adalah penengah yang mengatur pencernaan Anda. Ada yang bilang kesemek menyebabkan sembelit, ada juga yang bilang menyembuhkannya. Keduanya benar. Kuncinya ada pada jumlah konsumsi. Dalam Kitab Pengobatan Tradisional Indonesia, tercatat bahwa kesemek baik untuk mengatur lambung dan usus. Nenek Endang, 69 tahun, dari Bandung selalu merasa kembung dan begah setelah makan. Namun, setelah mulai makan kesemek dalam jumlah yang wajar, serat pangan di dalamnya meningkatkan bakteri baik di usus, sehingga pencernaannya menjadi jauh lebih baik. Terutama kesemek kering, seratnya lebih terkonsentrasi, dan rasa sepat yang mengiritasi lebih sedikit menjadikannya pilihan yang baik. Namun, jangan pernah makan lebih dari 1 buah per hari, dan pastikan minum air yang cukup. Jika tidak, sembelit bisa datang. Khasiat terakhir adalah untuk para pria yang sering menghadiri acara minum-minum. Bapak Budi, 66 tahun, dari Jakarta, memiliki banyak pertemuan reuni dan hanya dengan minum 3 atau 4 gelas minuman beralkohol, kepalanya terasa pecah keesokan paginya dan perutnya mual. Sebuah jurnal nutrisi mengungkapkan bahwa kandungan tanin dalam kesemek efektif mengurai zat pemicu mabuk dalam darah. Pak Budi mencoba minum smoothie kesemek matang beku keesokan paginya setelah minum alkohol, dan ia melaporkan sakit kepala dan mualnya berkurang lebih dari 70%. Tipsnya adalah blender kesemek matang dengan pisang dan apel. Rasanya enak dan efek pereda mabuknya meningkat 2 kali lipat. Namun, jangan pernah meminumnya saat perut kosong. Pastikan untuk makan sepotong roti tawar atau minum segelas susu terlebih dahulu. Cara makan kesemek yang benar untuk efek maksimal. Namun para pemirsa, jika Anda berpikir hanya dengan makan kesemek saja, Anda akan otomatis sehat. Itu adalah kesalahpahaman besar. Semua khasiat yang saya sebutkan tadi bisa langsung menjadi bumerang jika Anda memakannya di waktu yang salah. Dan ini adalah bagian terpenting dari video hari ini. Saya tegaskan dengan jelas, 1 buah kesemek per hari adalah jumlah yang benar-benar aman. Namun yang lebih penting adalah Anda harus memakannya pada waktu emas, yaitu setelah sarapan pagi. Mengapa pagi hari? Bukan malam hari seperti yang dilakukan banyak orang? Alasannya sangat sederhana.
Tetapi kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Saat Anda makan kesemek di pagi hari, gula alaminya langsung digunakan sebagai energi untuk aktivitas harian Anda, seperti berbelanja, memasak, berkebun, dan merawat cucu. Namun, jika Anda makan kesemek di malam hari, terutama setelah pukul 8 malam, bencana akan dimulai. Pada waktu ini, tubuh Anda bersiap untuk istirahat dan metabolisme berada pada titik terendah sepanjang hari. Gula dari kesemek tidak akan digunakan sebagai energi dan langsung disimpan sebagai lemak perut. Dan seiring bertambahnya usia, lemak perut ini sangat sulit dihilangkan. Tetapi ada masalah yang lebih berbahaya dari itu. Menurut penelitian dari Fakultas Kedokteran di sebuah universitas ternama di Jakarta, makan makanan manis setelah pukul 8 malam menyebabkan lonjakan gula darah yang kemudian anjlok drastis seperti roller coaster yang akan benar-benar mengganggu tidur nyenyak Anda. Inilah sebabnya mengapa banyak lansia terbangun pada pukul 3 atau 4 pagi dan tidak bisa tidur lagi, membuat mereka merasa lelah sepanjang hari berikutnya. Dan inilah resep emas yang saya gunakan untuk pasien-pasien saya. Makan setengah buah kesemek bersama dengan 5 butir kacang kenari atau almond. Mengapa harus dimakan bersamaan? Lemak baik dalam kacang-kacangan bertindak sebagai semacam rem, memperlambat kecepatan penyerapan gula ke dalam aliran darah. Gula darah tidak akan melonjak seperti panah, melainkan naik perlahan seperti tanjakan landai, mengurangi beban pada pankreas dan membuat Anda merasa kenyang lebih lama hingga waktu makan siang, sehingga Anda tidak akan mencari camilan. Sekarang saya akan memberitahukan rahasia yang bahkan banyak dokter tidak cukup menekankannya. Apakah cara Anda makan kesemek itu benar atau salah? 80%-nya bergantung pada waktu makannya. Inilah yang membedakan antara orang yang menjadi sehat karena makan kesemek dan orang yang masuk rumah sakit karena makan kesemek. Aturan emas pertama yang harus Anda ingat adalah ini, jangan pernah makan lebih dari 1 buah kesemek per hari. Dan yang terpenting, pastikan untuk memakannya tepat setelah sarapan. Mengapa pagi hari, bukan malam hari, seperti yang dilakukan banyak keluarga di Indonesia? Saya akan jelaskan dengan contoh yang sangat mudah. Anggap tubuh Anda sebagai sebuah pabrik energi. Di pagi hari, pabrik ini beroperasi dengan kapasitas maksimal untuk aktivitas seharian. Berbelanja, memasak, membersihkan rumah, bermain dengan cucu. Jika Anda makan kesemek saat ini, gula alaminya akan langsung dibakar menjadi energi, tidak ada kesempatan untuk menjadi lemak perut. Namun, kebalikannya terjadi di malam hari. Terutama setelah pukul 8 malam, itu lebih berbahaya. Saya memberikan peringatan yang sangat tegas mengenai waktu ini. Setelah pukul 8 malam, metabolisme Anda turun ke tingkat minimum, melambat seperti pabrik yang akan tutup. Jika Anda makan kesemek saat ini, gulanya tidak akan terpakai dan langsung disimpan sebagai lemak. Tapi tidak berhenti di situ. Menurut penelitian dari sebuah rumah sakit ternama di Jakarta, makan makanan manis setelah pukul 8 malam menyebabkan fluktuasi gula darah yang tidak menentu, yang benar-benar merusak tidur nyenyak. Hasilnya, Anda akan memulai hari berikutnya dengan sakit kepala dan kelelahan ekstrim. Dan inilah kombinasi sempurna yang telah diikuti dengan sukses oleh ratusan pasien saya. Makan setengah buah kesemek dengan 5 butir kacang kenari atau almond tepat setelah sarapan. Kombinasi ini bukan kebetulan. Lemak sehat dari kacang-kacangan membungkus gula dari kesemek, memperlambat laju masuknya ke dalam darah, membuat gula darah naik dengan lembut, mengurangi beban pada pankreas, dan mempertahankan rasa kenyang lebih lama sehingga Anda tidak merasa lapar sepanjang pagi. 5 makanan mematikan jika dimakan bersama kesemek. Baiklah, Anda sekarang tahu kapan waktu terbaik untuk makan kesemek. Namun ada hal yang lebih berbahaya. Dengan apa Anda memakannya? Kombinasi yang salah bisa mengubah kesemek dari obat mujarab menjadi pembunuh bagi lambung Anda. Pertama, saya akan sebutkan teman-teman baiknya. Makanan yang memaksimalkan penyerapan nutrisi jika dimakan bersama kesemek. Pertama adalah susu atau susu kedelai. Menurut penelitian dari Fakultas Kedokteran Harvard, lemak dalam susu meningkatkan penyerapan nutrisi berwarna oranye pada kesemek hingga 3 kali lipat. Karena itu, saya merekomendasikan minum segelas susu setelah makan kesemek. Kedua adalah kayu manis. Rempah yang akrab di dapur Indonesia ini bersifat hangat, sehingga menetralkan sifat dingin kesemek dan melindungi lambung. Ketiga adalah teh hijau. Penelitian dari Universitas Kyoto di Jepang menunjukkan bahwa mengonsumsi teh hijau dan kesemek bersama-sama dapat menggandakan kemampuan antioksidan, yang secara kuat mencegah penuaan sel. Terakhir adalah teh rambut jagung. Teh yang biasa diminum di Indonesia ini dapat mencegah pembengkakan pada kaki atau kelopak mata yang bisa terjadi jika makan kesemek terlalu banyak.
Namun bagian yang akan saya sampaikan sekarang adalah peringatan paling berbahaya. Ada 5 jenis makanan yang jika dimakan bersama kesemek akan menempatkan Anda dalam bahaya serius. Ini bukan rumor atau pengetahuan tradisional, melainkan peringatan berdasarkan ratusan kasus nyata. Makanan pertama dan paling berbahaya adalah ubi jalar. Seperti yang Anda tahu, saat musim lebaran, unit gawat darurat di Jakarta, Surabaya, dan Bandung sering kali dipenuhi pasien sakit perut. Sebagian besar kasusnya adalah orang yang makan ubi jalar lalu makan kesemek sebagai hidangan penutup. Ketika ubi jalar dan kesemek bertemu di dalam lambung, terjadi reaksi kimia berbahaya yang meningkatkan produksi asam lambung hingga 3 kali lipat dari biasanya. Ini seperti menuangkan asam ke dinding lambung. Akibatnya, lapisan mukosa lambung rusak dan bisa menyebabkan gastritis akut atau tukak lambung. Seorang wanita berusia 68 tahun di Bekasi harus dirawat di rumah sakit selama seminggu setelah makan 2 potong ubi jalar rebus dan 1 buah kesemek. Jadi ingat baik-baik, jangan pernah makan ubi jalar dan kesemek dalam satu waktu makan yang sama. Bahkan jeda beberapa jam pun tidak aman. Kedua adalah telur. Makanan yang hampir tidak pernah absen dari meja makan orang Indonesia. Kandungan tanin pada kesemek, jika bertemu dengan protein telur, akan membentuk gumpalan sekeras batu di dalam lambung. Awalnya mungkin hanya terasa begah dan sulit dicerna, tetapi jika sering dilakukan, gumpalan ini akan mengeras menjadi batu lambung bezoar. Ini menyebabkan rasa sakit yang luar biasa dan harus diangkat melalui endoskopi atau operasi. Seorang pasien pria saya berusia 71 tahun yang tinggal di Pondok Indah harus menjalani endoskopi pengangkatan batu lambung setelah rutin sarapan dengan telur rebus dan kesemek setiap pagi. Ketiga adalah rumput laut. Makanan yang disukai orang Indonesia ini ternyata bisa menjadi masalah. Baik kesemek maupun rumput laut sama-sama kaya akan serat. Ketika keduanya bertemu, mereka akan menyerap air di dalam usus, mengeras dan menyumbat usus. Gejalanya adalah sembelit parah, sakit perut hebat, dan terkadang memerlukan penanganan darurat. Seorang pasien wanita berusia 65 tahun di Surabaya yang setiap hari makan sup rumput laut dan kesemek sebagai hidangan penutup, tidak bisa buang air besar selama 2 minggu dan harus dirawat di rumah sakit. Keempat adalah kepiting. Makanan laut favorit orang Indonesia, terutama saat musimnya. Namun kepiting dan kesemek sama-sama bersifat dingin. Memakannya bersama-sama sama seperti menuangkan air es ke dalam perut Anda. Akibatnya adalah kram perut, diare, dan sakit perut. Bahkan dalam kasus parah bisa menyebabkan syok akibat dehidrasi. Musim gugur tahun lalu, sebuah keluarga di Anyer setelah makan kepiting kukus dan kesemek bersama-sama, 6 anggotanya harus dirawat di rumah sakit karena diare dan sakit perut parah. Kelima adalah jeli tradisional dari biji pohon Ekdotolimo. Makanan tradisional ini bisa menyebabkan masalah serupa dengan rumput laut jika bertemu dengan kesemek. Kombinasi serat yang terlalu tinggi dapat menyumbat usus dan menyebabkan sembelit serta perut kembung. Ini adalah kombinasi yang sangat berbahaya, terutama bagi lansia dengan fungsi pencernaan yang lemah. Lalu, bagaimana jika Anda sudah terlanjur memakan kombinasi ini? Segera minum banyak air hangat. Minumlah lebih dari 2 gelas besar untuk mengencerkan asam lambung dan membantu makanan turun ke usus lebih cepat. Jika sakit perut, mual, atau gangguan pencernaan berlanjut lebih dari 2 jam, jangan menunggu, segera pergi ke rumah sakit. Jangan menyesal setelah kondisinya menjadi parah. Kesehatan Anda lebih berharga dari apapun dan pengetahuan ini bisa menyelamatkan hidup Anda di musim kesemek tahun ini. Rahasia makan dan menyimpan kesemek dengan lezat dan bernutrisi. Tapi jangan khawatir, kesemek sama sekali bukan makanan yang perlu ditakuti asalkan Anda memakannya dengan benar. Mulai sekarang, saya akan mengungkapkan rahasia yang hanya diketahui oleh para ahli. Cara makan, mencairkan dan menyimpan kesemek agar nutrisinya tetap utuh. Pertanyaan pertama yang paling sering diajukan oleh pasien saya adalah, "Dok, apakah kesemek harus dikupas?" Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Kulit kesemek adalah gudang harta karun emas yang mengandung vitamin dan mineral 3 kali lebih banyak daripada daging buahnya. Terutama kandungan antioksidan terkuat terkonsentrasi di lapisan kulit tipis ini. Jadi, jika lambung Anda sehat, cuci bersih kesemek dan makanlah bersama kulitnya dengan mengunyahnya secara perlahan. Serat di dalam kulit akan membantu pergerakan usus menjadi lancar seperti dilumasi. Namun, bagi Anda yang memiliki lambung lemah, sering mengalami gastritis atau gangguan pencernaan, lebih baik kupas kulitnya dan potong menjadi ukuran yang mudah dimakan. Kulit kesemek cenderung kasar dan liat, sehingga bisa mengiritasi lapisan lambung yang sensitif. Saya sering melihat satu kesalahan fatal yang dilakukan oleh banyak orang, yaitu membuat jus kesemek dengan cara di blender. Anda mungkin berpikir cara ini lebih mudah diminum dan penyerapannya lebih cepat, bukan?
Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Menurut penelitian dari Universitas Pertanian Tokyo, saat kesemek di blender, lebih dari 50% vitamin C-nya hancur hanya dalam 10 menit karena kontak dengan udara. Selain itu, saat minum jus tidak ada proses mengunyah, sehingga otak tidak merasakan kenyang dan tanpa sadar Anda akan minum berlebihan. Seratnya pun tidak lagi utuh, membuat gula terserap ke dalam darah secepat peluru dan menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis. Oleh karena itu, makanlah kesemek secara utuh dan kunyah perlahan-lahan. Dengan begitu, Anda bisa menyerap seluruh nutrisinya. Mengenai penyimpanan, banyak orang langsung memasukkan kesemek ke dalam freezer tanpa persiapan apapun. Ini adalah cara yang salah karena akan menghilangkan 40% nutrisinya. Cara yang benar yang saya anjurkan adalah sebagai berikut. Cuci bersih kesemek di bawah air mengalir dan keringkan seluruh permukaannya dengan handuk bersih. Ini sangat penting karena jika ada sisa air di permukaan kesemek, air tersebut akan berubah menjadi kristal es tajam saat proses pembekuan dan menusuk dinding sel kesemek dari luar. Akibatnya, saat dicairkan, kesemek akan menjadi lembek, berair, serta rasa dan aromanya hilang. Setelah dikeringkan, bungkus setiap buah kesemek dengan plastik wrap secara individual, lalu masukkan ke dalam kantong ziplock dan bekukan. Dengan cara ini, kesemek dapat disimpan hingga 3 bulan dengan nutrisi yang tetap terjaga dan segar. Terakhir, ada satu peringatan yang sangat penting. Saat Anda mengeluarkan kesemek matang beku untuk dicairkan, Anda harus segera memakannya setelah proses pencairan selesai dan jangan pernah membiarkannya di suhu ruang lebih dari 30 menit. Bakteri dapat berkembang biak secara eksplosif pada kesemek matang di suhu ruang dan hanya dalam 1 jam, kesemek bisa terkontaminasi dan menyebabkan keracunan makanan. Saya pernah menangani kasus nyata di Surabaya di mana satu keluarga beranggotakan 4 orang keracunan makanan setelah memakan kesemek matang yang dibiarkan di suhu ruang dari pagi hingga siang hari. 5 resep untuk mengubah kesemek menjadi obat ajaib alami. Sekarang setelah Anda memahami khasiat dan cara aman mengonsumsi kesemek, saya akan membagikan 5 resep kesemek yang saya gunakan saat merawat ratusan pasien lansia di rumah sakit besar di Jakarta dan Surabaya. Ini bukan sekadar makanan biasa. Ini adalah resep pengobatan alami yang disempurnakan dengan menambahkan ilmu gizi modern ke dalam basis pengobatan tradisional. Setiap resep memiliki tujuan penyembuhan spesifik dan, yang terpenting, sangat mudah dibuat di rumah. Resep pertama adalah teh yang direbus dari kesemek, kayu manis, dan jahe. Minuman ini seperti penyelamat di musim dingin. Musim hujan di Indonesia bisa sangat dingin, menyebabkan suhu turun dan membuat para lansia rentan terhadap flu, nyeri sendi, dan sirkulasi darah yang buruk. Di saat inilah resep ini menunjukkan efek luar biasa. Siapkan 1 buah kesemek matang, 3 iris jahe setebal 0,5 cm, dan 1 batang kayu manis sepanjang 5 cm. Pertama, potong kesemek menjadi 8 bagian dan buang bijinya. Masukkan semua bahan ke dalam panci, tambahkan 4 gelas air dan didihkan. Setelah mendidih, kecilkan api dan biarkan mendidih perlahan selama 20 menit. Hati-hati jangan merebus terlalu lama karena panas yang tinggi dapat merusak vitamin. Saat meminum teh ini, kehangatan akan menyebar dari perut ke seluruh tubuh. Jahe merangsang sirkulasi darah hingga ke ujung jari tangan dan kaki. Kayu manis menetralkan sifat dingin kesemek dan melindungi lambung, sementara kesemek dengan vitamin C-nya yang kuat melawan virus flu. Bapak Dodi, 73 tahun, yang tinggal di daerah puncak yang paling dingin, minum teh ini setiap malam selama musim hujan tahun lalu. Sebelumnya, ia selalu ke rumah sakit 3-4 kali setiap musim hujan. Tetapi tahun itu ia tidak pernah terkena flu sama sekali. Resep kedua adalah smoothie kesemek yang dibuat dengan benar tanpa kehilangan nutrisi. Ini adalah rahasia yang tidak banyak diketahui orang. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jika Anda sembarangan memblender kesemek, lebih dari 50% vitamin C-nya akan hilang. Namun, jika Anda mengikuti cara yang benar, Anda dapat mempertahankan 80,90% nutrisinya. Kuncinya adalah kecepatan dan waktu. Siapkan 1 buah kesemek matang beku yang sudah dikupas, setengah cangkir susu atau susu kedelai, 1 sendok makan madu, dan 5 butir kacang kenari. Yang paling penting adalah blender dengan kecepatan rendah hanya selama 30 detik. Jika lebih dari itu, panas gesekan akan timbul dan merusak vitamin. Menambahkan beberapa es batu saat memblender dapat membantu menurunkan suhu. Ibu Susan, 67 tahun, dari Jakarta, selalu mengeluh karena giginya lemah dan sulit mengunyah kesemek. Setelah saya memberinya resep smoothie ini, ia meminumnya setiap pagi
Dan setelah 6 bulan, hasil tes darahnya menunjukkan tingkat antioksidan meningkat 40%. Poin penting lainnya adalah harus diminum dalam waktu 10 menit setelah di blender, karena oksidasi terus berlanjut. Resep ketiga adalah bubur kesemek untuk orang yang lemah baru pulih dari operasi, atau sedang dalam masa pemulihan dari penyakit berat. Ini adalah resep yang saya pelajari dari perawat senior di sebuah rumah sakit besar, sebuah metode yang digunakan untuk menyelamatkan pasien saat obat-obatan langka pada masa lalu. Anda memerlukan setengah cangkir beras, satu buah kesemek yang sangat matang, 3 buah kurma Cina angkok kering, dan sejumput garam. Cuci bersih beras dan rendam selama 30 menit, lalu masukkan ke dalam panci bersama 6 cangkir air dan didihkan. Setelah mendidih, kecilkan api dan masak selama 45 menit hingga beras benar-benar hancur. Pada 10 menit terakhir, masukkan kesemek dan kurma Cina yang sudah diiris, lalu aduk rata. Bubur ini bersifat hangat, mudah dicerna, tidak mengiritasi lambung, dan memberikan energi dengan cepat. Ibu Mila, 70 tahun, dari Yogyakarta. Makan bubur ini setiap hari selama 2 minggu setelah operasi panggul. Ia pulih 1 minggu lebih cepat dari yang diperkirakan, dan luka operasinya sembuh dengan bersih tanpa bekas luka. Ini karena vitamin C sangat penting untuk produksi kolagen dan penyembuhan luka. Resep keempat adalah sarapan sempurna yang menggabungkan kesemek dan havermut OAT. Saya sangat merekomendasikan ini untuk semua lansia. Havermut kaya akan serat larut yang menurunkan kolesterol, sedangkan kesemek melengkapi dengan vitamin dan antioksidan. Kombinasi ini menjadi sarapan seimbang terbaik. Masak setengah cangkir havermut dengan 1 cangkir air atau susu seperti biasa. Setelah havermut matang, jangan langsung matikan api, masukkan setengah buah kesemek matang yang dipotong kecil-kecil dan hangatkan dengan api kecil selama 2 menit lagi. Terakhir, taburkan 1 sendok makan biji chia dan sejumput bubuk kayu manis. Sarapan ini memberikan energi yang stabil sepanjang pagi tanpa menaikkan gula darah secara drastis. Bapak Tio, 69 tahun, dari Bandung, menderita diabetes tipe 2. Namun setelah rutin menyantap sarapan ini selama 3 bulan, kadar HbA1c-nya turun dari 7,8% menjadi 6,5%, yang membuat dokternya sangat terkejut. Ini membuktikan bahwa jika dikombinasikan dengan benar, kesemek aman dan bahkan bermanfaat bagi penderita diabetes. Terakhir dan yang paling penting adalah aturan pengendalian suhu untuk menjaga nutrisi semaksimal mungkin. Ini adalah aturan emas yang diikuti dengan ketat oleh semua resep di atas. Vitamin C dalam kesemek cepat terurai di atas suhu 70 derajat Celcius dan hampir hilang seluruhnya pada 90 derajat. Oleh karena itu, apapun makanan yang Anda buat dengan kesemek, pastikan untuk mengikuti aturan berikut. Pertama, jangan merebus kesemek terlalu lama, maksimal 5 menit dengan api kecil. Kedua, masukkan kesemek terakhir setelah bahan lain matang. Ketiga, jika perlu dihangatkan, panaskan hanya sampai suhu 60 derajat, yaitu hangat saat disentuh. Keempat, hindari microwave karena suhunya tidak merata dan sebagian bisa terlalu panas. Menurut penelitian dari Universitas Pertanian di Jakarta, kesemek yang dimasak dengan suhu yang tepat mempertahankan 85% vitamin C-nya. Tetapi jika dimasak dengan salah, hanya tersisa 20%. Angka ini menjelaskan segalanya. Bahan yang sama bisa memberikan hasil yang berbeda hingga 4 kali lipat hanya karena perbedaan cara memasak. 5 resep rahasia menggabungkan kesemek dengan herbal. Formula kombinasi pengobatan tradisional. Bukan hanya kombinasi dengan makanan, kesemek juga bisa menjadi obat jika dipadukan dengan herbal. Mulai sekarang, saya akan membagikan formula kombinasi kesemek dan herbal yang telah digunakan oleh para ahli pengobatan tradisional Indonesia selama ratus zaman dan kini telah terbukti efektif secara ilmiah modern. Ini bukan sekedar pengobatan tradisional yang tidak jelas, melainkan metode yang spesifik, aman, dan telah berhasil digunakan oleh ribuan lansia di Indonesia. Formula pertama adalah kombinasi kesemek dan ginseng. Ini adalah resep penambah stamina paling kuat untuk lansia. Ginseng dikenal di seluruh dunia untuk meningkatkan stamina dan imunitas. Tetapi banyak yang tidak tahu bahwa efeknya menjadi 2 kali lipat jika dikonsumsi bersama kesemek. Penelitian menunjukkan bahwa komponen dalam kesemek meningkatkan penyerapan bahan aktif ginseng hingga 60%. Siapkan 1 potong ginseng segar atau 3 potong ginseng kering, 1 buah kesemek matang, dan 3 cangkir air. Masukkan ginseng ke dalam panci dan rebus dengan api kecil selama 30 menit. Pada 10 menit terakhir, masukkan kesemek yang sudah diiris. Minumlah 1 cangkir kecil setiap pagi sebelum makan. Bapak Suryo, 71 tahun, dari Solo, sering merasa pusing dan lemas setiap kali berdiri.
Namun, setelah minum teh ini selama 2 bulan, ia bisa berjalan 5 kilometer setiap pagi tanpa merasa lelah. Namun, pasien hipertensi yang tekanan darahnya tidak terkontrol tidak boleh menggunakan formula ini karena ginseng dapat menaikkan tekanan darah. Selain itu, jangan pernah meminumnya di malam hari karena dapat menyebabkan insomnia. Formula kedua adalah kombinasi kesemek dan kurma Cina Angco. Ini adalah resep suci penambah darah khusus untuk wanita parubaya dan lansia. Setelah usia 50 tahun, banyak wanita Indonesia menderita anemia kronis akibat menopause, persalinan, dan pola makan yang tidak seimbang. Kurma Cina adalah herbal penambah darah yang terkenal dalam pengobatan tradisional, dan jika ditambahkan kesemek yang kaya vitamin C, tingkat penyerapan zat besi akan meningkat secara signifikan. Ini karena vitamin C mengubah zat besi yang sulit diserap menjadi bentuk yang lebih mudah diserap. Bahan yang dibutuhkan adalah 10 buah kurma Cina kering, 1 buah kesemek matang, sejumput bubuk kayu manis, dan 4 cangkir air. Cuci bersih kurma Cina dan buat sedikit sayatan agar khasiatnya keluar, lalu rebus dengan api kecil selama 20 menit. Pada 5 menit terakhir, masukkan kesemek dan kayu manis. Minumlah 1 cangkir hangat setiap hari. Ibu Rina, 58 tahun, dari Yogyakarta, menderita anemia hingga wajahnya pucat dan kukunya kehitaman, dengan kadar hemoglobin di bawah normal. Setelah rutin minum teh kurma Cina kesemek selama 3 bulan, kadarnya naik menjadi normal, wajahnya kembali merona, dan rasa pusingnya hilang sama sekali. Formula ketiga adalah kombinasi kesemek dan madu murni, minuman peningkat imunitas alami yang paling kuat. Madu mengandung lebih dari 180 komponen bermanfaat bagi kesehatan, kaya akan enzim dan zat antibiotik alami. Jika dipadukan dengan kesemek yang kaya vitamin C, terciptalah vaksin alami untuk mencegah flu dan infeksi. Namun ada aturan penting yang harus dipatuhi. Jika madu dimasukkan ke dalam air panas di atas 40 derajat, semua enzimnya akan hancur. Cara yang benar adalah merebus kesemek dalam air hingga lunak, lalu dinginkan sepenuhnya hingga suhu ruang, baru kemudian tambahkan 2 sendok makan madu dan aduk rata. Minumlah sebelum sarapan. Ibu Dewi, 66 tahun, yang bekerja di pasar dan sering kontak dengan banyak orang, sering terserang flu. Musim hujan lalu, ia minum teh madu kesemek setiap pagi dan tidak pernah terserang flu sama sekali tahun itu. Formula ini sangat efektif bagi lansia dengan imunitas lemah atau mereka yang bekerja di tempat ramai. Formula keempat adalah kombinasi kesemek dan jahe, solusi emas untuk gangguan pencernaan dan perut kembung. Jahe bersifat hangat, membantu pencernaan dan mengurangi sakit perut, sementara kesemek menyediakan serat dan vitamin. Kombinasi ini adalah teh yang sangat baik untuk lansia. Dengan pencernaan lemah, sering merasa begah setelah makan, atau sering bersendawa. Bahan yang dibutuhkan adalah 1 buah kesemek, 5 iris tipis jahe, 1 sendok teh madu, dan 3 cangkir air. Rebus jahe dengan air selama 15 menit, dan pada 5 menit terakhir, masukkan kesemek. Matikan api, biarkan sedikit dingin, lalu tambahkan madu. Minumlah selagi hangat setelah makan. Bapak Joko, 72 tahun, dari Semarang, selalu membawa obat pencernaan karena perutnya tidak bisa mencerna makanan setelah makan. Hasil pemeriksaan menunjukkan fungsi gerak lambungnya menurun karena penuaan. Namun setelah minum teh jahe kesemek selama sebulan, gejalanya berkurang 70% dan ia bisa berhenti minum obat. Hanya saja, pasien tukak lambung harus menggunakan 1 atau 2 iris jahe saja, karena jahe bisa menimbulkan iritasi. Terakhir, adalah dosis dan metode kombinasi yang aman yang harus diingat. Untuk formula apapun di atas, prinsipnya adalah hanya menggunakan 1 formula per hari dan jangan mencampur beberapa formula sekaligus. Jangan minum lebih dari 2 cangkir sehari dan 1 cangkir sekitar 150,200 ml. Selain itu, jangan mengonsumsinya terus-menerus selama lebih dari 3 bulan. Setelah 3 bulan, istirahat selama 2 minggu sebelum memulai lagi. Ini untuk mencegah tubuh menjadi terbiasa dan efeknya berkurang. Jika Anda sedang mengonsumsi obat-obatan barat, terutama antikoagulan atau obat jantung, pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter. Beberapa herbal dapat berinteraksi dengan obat-obatan, dan ingat, formula-formula ini hanyalah terapi pendukung dan tidak dapat menggantikan pengobatan medis resmi. Jika gejalanya parah, pastikan untuk mengunjungi rumah sakit. 3 jenis kesemek, salah pilih, bisa berakibat fatal. Tahukah Anda bahwa tidak semua jenis kesemek cocok untuk semua orang? Ini adalah kesalahan fatal yang berulang kali saya lihat pada ratusan pasien setiap musim gugur.
Kesemek yang biasa dinikmati orang Indonesia secara umum ada 3 jenis. Kesemek keras, kesemek matang lembut, dan kesemek kering. Masing-masing memiliki karakteristik berbeda, dan jika Anda tidak tahu jenis kesemek mana yang cocok untuk kondisi tubuh Anda, bisa menimbulkan efek samping yang jauh lebih serius dari yang diperkirakan. Kesemek keras adalah jenis yang paling umum ditemui, membanjiri pasar dan supermarket di Indonesia dari Oktober hingga Desember. Rasanya renyah, manis, dan segar saat digigit seperti apel. Namun, ini juga merupakan jenis yang paling berbahaya. Kesemek keras memiliki kandungan tanin yang sangat tinggi, 3 kali lebih banyak dari kesemek matang. Dalam jumlah sedang, tanin ini membersihkan pembuluh darah, tetapi jika terlalu banyak, bisa mengeraskan usus dan menyebabkan sembelit parah. Menurut penelitian sebuah universitas di Jakarta, 70% pasien yang datang ke rumah sakit karena sembelit akut di musim gugur disebabkan oleh konsumsi kesemek keras yang berlebihan. Kesemek keras hanya cocok untuk orang muda, dengan fungsi pencernaan yang baik dan tidak memiliki masalah sembelit. Jika Anda berusia di atas 60 tahun atau memiliki riwayat sembelit dan wasir, sebaiknya hindari kesemek keras. Kalaupun ingin makan, cukup beberapa potong saja dan pastikan minum banyak air. Ibu Sinta, 68 tahun, dari Surabaya, makan 2 buah kesemek keras setiap hari selama seminggu dan mengalami sembelit parah hingga tidak bisa buang air besar selama 5 hari dan harus ke rumah sakit untuk tindakan enema. Ini bukan kasus yang jarang terjadi. Kesemek matang, yang juga dikenal dengan sebutan lokal yang berbeda, adalah pilihan paling aman untuk lansia. Kesemek yang matang secara alami atau diperam akan kehilangan hampir semua kandungan taninnya dan menjadi semanis madu. Inilah saat di mana kesemek menjadi paling aman dan paling bernutrisi. Analisis dari Lembaga Penelitian Ilmu Pangan Indonesia menunjukkan bahwa kesemek matang memiliki kandungan pigmen merah anti kanker 250% lebih tinggi daripada kesemek keras. Artinya, kesemek yang sama saat dibiarkan matang, nilai medisnya meningkat 2,5 kali lipat. Kesemek matang sangat ideal untuk orang dengan pencernaan lemah, lansia, penderita sembelit, pasien dalam masa pemulihan, serta penderita kanker atau mereka yang beresiko tinggi kanker. Bapak Iwan, 73 tahun, dari Surabaya, memiliki riwayat polip usus. Jadi saya menyarankannya untuk hanya makan kesemek matang, bukan yang keras. Hasilnya, setelah 6 bulan, sembelitnya hilang, pencernaannya membaik secara signifikan, dan pada pemeriksaan endoskopi rutin, tidak ditemukan polip baru. Kesemek kering adalah bentuk nutrisi yang terkonsentrasi, tetapi risikonya juga terkonsentrasi. Saat dikeringkan, kadar airnya hilang dan semua komponennya menjadi 3 kali lebih pekat. Vitamin, mineral, dan serat semuanya meningkat. Masalahnya, kadar gulanya juga ikut terkonsentrasi. 1 buah kesemek kering kecil setara dengan gula dari 1 buah kesemek segar utuh. Penelitian dari Pusat Diabetes, sebuah rumah sakit ternama di Jakarta, menunjukkan bahwa 3 buah kesemek kering dapat menaikkan gula darah lebih tinggi daripada semangkuk nasi putih. Oleh karena itu, kesemek kering hanya boleh dimakan sesekali sebagai camilan oleh orang sehat dengan kadar gula darah normal, dan jangan pernah dimakan setiap hari. Penderita diabetes sama sekali tidak boleh memakannya. Bapak Parto, 65 tahun, dari Semarang, menderita diabetes tipe 2, tetapi sangat suka kesemek kering dan biasa makan 5 hingga 6 buah sehari. Sebulan kemudian, pada pemeriksaan, rata-rata gula darahnya melonjak dari 140 mg DL menjadi 210 mg DL, dan akhirnya dosis obatnya harus ditambah. Setelah mengetahui penyebabnya adalah kesemek kering dan berhenti mengonsumsinya, gula darahnya kembali stabil dalam 2 bulan. Jadi bagaimana cara memilih kesemek yang tepat untuk Anda? Jawabannya tergantung pada kondisi kesehatan Anda. Jika Anda di bawah 60 tahun, pencernaan baik, dan tidak ada sembelit, kesemek keras boleh saja, tetapi tidak lebih dari 1 buah sehari dan harus minum air yang cukup. Jika Anda di atas 60 tahun, pencernaan lemah, atau punya masalah sembelit, sebaiknya hanya makan kesemek matang. Jika Anda menderita diabetes atau pradiabetes, kesemek kering mutlak dilarang, dan kesemek matang atau keras pun harus dibatasi tidak lebih dari setengah buah per hari. Jika Anda khawatir tentang kanker, kesemek matang adalah pilihan terbaik. Ini adalah prinsip yang saya peroleh dari pengalaman merawat ribuan pasien selama 30 tahun, dan jika Anda mengikutinya, Anda akan mendapatkan manfaat maksimal tanpa efek samping. Orang-orang yang harus sangat berhati-hati saat makan kesemek. Dan terakhir, meskipun kesemek sangat baik, ada beberapa kelompok orang yang harus sangat berhati-hati. Jika Anda termasuk dalam salah satu kelompok di bawah ini,
Memakan kesemek secara sembarangan bisa menjadi kesalahan besar. Kelompok pertama dan paling berisiko adalah penderita diabetes, penyakit yang meningkat pesat di kalangan lansia Indonesia. Jika Anda mengonsumsi obat diabetes atau menggunakan insulin, Anda harus mendengarkan saya dengan sangat seksama. Kesemek mengandung gula alami yang sangat tinggi, dan jika salah makan, gula darah bisa melonjak seperti roket. Aturan emas bagi penderita diabetes adalah jangan pernah makan lebih dari setengah buah per hari. Dan yang lebih penting dari itu adalah Anda harus tahu bagaimana tubuh Anda bereaksi. Saya sangat menyarankan Anda memiliki alat pengukur gula darah di rumah. Ini adalah investasi penting untuk kesehatan Anda. Ukur gula darah Anda sebelum makan kesemek dan ukur lagi 2 jam setelahnya. Jika angkanya naik lebih dari 50 poin, itu berarti tubuh Anda tidak dapat menoleransi kesemek dan Anda harus segera menghentikannya. Cara paling aman adalah selalu makan kesemek setelah makan besar. Jangan pernah memakannya saat perut kosong. Makanan lain di dalam lambung dapat membantu memperlambat penyerapan gula. Kelompok kedua yang harus sangat berhati-hati adalah mereka yang menderita gastritis, tukak lambung, penyakit reflux asam lambung, atau nyeri lambung kronis. Jika Anda termasuk dalam kelompok ini, saya memberikan peringatan yang sangat keras. Kesemek mengandung tanin alami yang dapat merangsang produksi asam lambung hingga 3 kali lipat dari biasanya. Salah satu pasien saya di Makassar, seorang pria berusia 69 tahun, pernah harus memanggil ambulans karena sakit perut hebat hanya 15 menit setelah makan satu buah kesemek saat perut kosong di pagi hari. Pemeriksaan endoskopi menunjukkan lapisan lambungnya merah meradang dan muncul beberapa tukak baru. Oleh karena itu, jika Anda memiliki masalah lambung, jangan pernah makan kesemek saat perut kosong. Tunggulah setidaknya 30 menit setelah makan. Makanlah dalam jumlah sangat sedikit, beberapa potong saja, dan amati reaksi tubuh Anda. Jika terasa perih, panas, atau nyeri di ulu hati, segera hentikan dan minum segelas air hangat atau susu untuk menetralkan asam lambung. Banyak juga lansia di Indonesia yang menyukai kesemek kering karena manis dan mudah disimpan. Namun inilah jebakan manis yang tidak disadari banyak orang. Saat kesemek dikeringkan, kadar airnya menguap tetapi gulanya terkonsentrasi, membuat rasa manis kesemek kering 2 hingga 3 kali lebih tinggi dari kesemek segar. Satu buah kesemek kering mengandung gula setara dengan 2 buah kesemek segar. Oleh karena itu, Anda harus membatasi konsumsi maksimal 2 buah kesemek kering per hari dan pastikan untuk meminumnya bersama teh untuk memperlambat penyerapan gula. Ironisnya, kesemek kering bisa baik dan buruk. Kaya serat sehingga baik untuk mencegah sembelit, tetapi jika dimakan banyak tanpa minum air yang cukup, serat tersebut justru akan menyerap cairan di usus dan menyebabkan sembelit parah. Dan ini adalah aturan yang harus dipatuhi oleh semua orang, baik yang memiliki penyakit maupun tidak. Setelah makan kesemek, dalam waktu 30 menit, minumlah segelas besar air. Mengapa? Kandungan tanin dalam kesemek menyerap air seperti spons. Jadi jika Anda tidak segera mengisi kembali cairan, usus Anda akan menjadi kering dan mengeras. Minum 8 gelas air sehari adalah ideal, dan ini tidak hanya baik untuk kesehatan usus, tetapi juga menjaga kulit tetap kenyal dan mengurangi keriput dari dalam. Para pemirsa, kita telah bersama-sama mempelajari rahasia penting bahwa buah sederhana bernama kesemek sebenarnya adalah makanan dengan kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Saya sangat berharap apa yang saya bagikan hari ini bukan hanya menjadi pengetahuan yang Anda dengar lalu lupakan, tetapi menjadi panduan untuk melindungi kesehatan Anda dan keluarga. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, silakan tekan tombol berlangganan dan aktifkan notifikasi, agar tidak ketinggalan informasi kesehatan yang akan saya sampaikan di masa depan. Setiap minggu saya akan membagikan pengetahuan medis yang teruji secara ilmiah untuk membantu Anda hidup lebih sehat dan lebih lama. Selain itu, dengan menekan tombol suka, video ini dapat menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan. Apakah Anda punya pengalaman kesehatan yang membaik setelah makan kesemek? Atau mungkin Anda memiliki pertanyaan tentang kesemek? Silakan tinggalkan cerita Anda di kolom komentar di bawah. Pengalaman nyata Anda akan sangat membantu orang lain yang memiliki kekhawatiran yang sama. Jangan ragu untuk meninggalkan pertanyaan tentang kesemek atau masalah kesehatan lainnya. Saya akan berusaha menjawab semuanya sebisa mungkin. Terakhir, saya tulus mendoakan kesehatan, kebahagiaan, dan kedamaian untuk Anda dan seluruh keluarga. Semoga setiap kali musim gugur tiba, kesemek menjadi teman setia yang memberikan kehidupan baru bagi Anda. Sampai jumpa minggu depan dengan cerita kesehatan yang bermanfaat lainnya.